Selamat malam pemirsa. Datang hari ini edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Senin 7 April 2025 hadir menemani Anda. Di momen spesial Lebaran ini, beragam berita menarik akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Baik pemirsa, sejumlah seniman rupa dari berbagai daerah menggelar pameran seni di kota Semarang. Acara ini sebagai bentuk keresahan mereka terhadap ketidakadilan, termasuk pemberedelan karya yang masih kerap terjadi. Sejumlah seniman rupa dari berbagai daerah menggelar pameran seni rupa di sebuah kedai kopi di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pameran ini menampilkan belasan lukisan serta 3 instalasi seni yang menggambarkan keresahan para seniman terhadap ketidakadilan, termasuk pemberedelan karya yang masih kerap terjadi di Indonesia. Tak hanya dari Semarang saja, lebih dari 10 seniman dari berbagai daerah, termasuk Pati, Rembang, bahkan Medan, turut berpartisipasi. Beberapa di antaranya mengirimkan karya sebagai bentuk solidaritas, menunjukkan bahwa perjuangan melawan pembungkaman tidak mengenal batas wilayah. Pameran seni rupa tersebut terselenggara berkat kolaborasi antara 3 komunitas seni, yaitu Pakulargan, PAW, dan Reaksi. Mereka sepakat bahwa seni adalah media perlawanan yang harus terus disuarakan. Kebetulan kan anak-anak yang memang anak-anak seni, kita di situ tuh kita kolaborasi sebenarnya. Kita sama tiga komunitas gitu. Ada Pakulargan dari saya sendiri. Terus ada PAW, teman-teman dari PAW, terus ada yang Reaksi juga gitu. Terus memang kita visi misi kita tuh sebenarnya sama dan kebetulan kita bikin ini tuh sebagai simbol keresahan hati seorang seniman, karena memang kembali lagi di awal tentang pemberedelan karya itu sendiri sih sebenarnya. Ini ada berapa seniman yang ikut berpartisipasi? Mungkin ada banyak, kurang lebih ada 10 lebih lah itu. 10 ya. Ada banyak yang berpartisipasi di sini. Dari Kota Semarang, Rizky Syahlur, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, di zaman modern seperti ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan atau menciptakan peluang usaha dengan berbagai cara. Salah satunya penyewaan smartphone jenis iPhone. Salah satunya bisnis yang berlokasi di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang ini yang selalu ramai didatangi penyewa, khususnya kaum kaula muda. Omset dari persewaan model smartphone asal Amerika tersebut menyentuh angka puluhan juta rupiah setiap bulannya. Banyak penyewa iPhone yang datang ke tempat penyewaan iPhone ini karena dilatar belakangi ingin tetap keren saat beraktivitas di luar, namun tidak perlu harus keluar uang banyak. Namun, tidak sedikit pula penyewa yang datang ingin menggunakannya untuk hal yang lebih berguna, seperti berfoto maupun untuk merekam video. Tarif sewa iPhone sendiri menggunakan sistem per hari dan per jam. Untuk per hari dibanderol dengan harga sewa Rp150 sampai Rp200.000. Sedangkan untuk per jam mulai dari Rp10.000 tergantung seri iPhone-nya. Untuk mengantisipasi kehilangan barang, persewaan iPhone ini sudah mempunyai tim yang bisa melacak keadaan seseorang berada. Kedua, itu cukup menurun karena dari klien itu istirahat. Kadang kan penyewaan iPhone ini digunakan untuk konser, untuk pendaki, atau dokumentasi sebagainya. Tapi untuk di minggu ketiga dan juga keempat ini meningkat karena banyak yang melakukan kegiatan buka bersama, kemudian kumpul keluarga, dokumentasi di tempat kerja, dan juga fotografi gitu. Itu peningkatan omsetnya berapa persen? Mungkin bisa dinominalkan gitu. Untuk omsetnya bisa puluhan sih mas. Puluhan juta? Iya, per hari itu? Iya, per bulan. Per bulan. Nah, untuk jenisnya itu sudah ada price-nya juga di situ. Itu ada 10R, 10S, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 13 sampai 14 Kak. Dimulai dari iPhone 10 berarti ya Mas? Iya,
Untuk unitnya masing-masing punya stok berapa mas? Kalau unit sih, kalau total semuanya itu ada puluhan, Kak. Cuman kan kita sistemnya itu lempar. Jadi misal kalau sini memang ordernya di luar jangkauan unitnya itu kita ambil lagi ke cabang yang lain, disewakan diambil ke sini. Kalau begitupun sebaliknya, nanti kalau yang di sana butuh unit yang lebih, jadi kita lempar di situ juga. Jadi sistemnya lempar-lempar gitu sih, Mas. Mungkin bisa dijabarkan mas untuk yang iPhone 10 sampai iPhone terbaru itu tarifnya berapa? Kalau yang paling murah itu iPhone 10 tentunya, Mas, yang paling serinya paling rendah itu. Itu kalau nggak salah itu di per jamnya itu 10 ribuan, Mas. Cuman kalau ada juga yang nyewa untuk beberapa hari gitu, malah ada paket gitu sih, Mas. Kalau satu hari berapa? Satu hari itu kayak 150 sampai 200-an, Mas. Itu tergantung jenis unitnya juga sih. Yang iPhone 10. Tergantung unitnya, jenis unitnya. Tapi kisarannya antara 100 sampai 200. Iya, betul. Kalau yang paket yang menyewa persyaratannya apa aja? Untuk persyaratan itu kita ada identitas diri, itu yang paling utama itu KTP sama SIM. Kemudian yang dokumen kedua itu pendukung, bisa mungkin BPJS, KK, terus akte, ijazah dan lain-lain gitu, Mas. Biasanya berapa dokumen yang disertakan? Biasa 2 atau 3 ya mas? 2 atau 3 ya. Berarti 1 KTP, 2 biasanya. Iya, 2 itu ya dokumen pendukung seperti ya bisa SIM, bisa akte, bisa KK, bisa ijazah gitu-gitulah. Asli ya? Asli ya. Salah satu penyewa iPhone, Dewi asal Semarang, mengaku tujuan dia menyewa iPhone untuk mendokumentasi saat berkumpul dengan teman-temannya. Ia menyewa iPhone seri 13 dengan durasi waktu 5 jam dengan harga sewa Rp70.000. Dewi mengaku mengetahui tempat penyewaan iPhone tersebut dari media sosial Instagram. 5 jam ini 70.000. Mbak nyewanya per 5 jam. Ya. 70.000 ya. Nanti dipulangkan pukul berapa Mbak iPhone? 9:30. Mbak, kenapa sih pilihnya iPhone untuk handphone yang disewa gitu? Kenapa Samsung? Karena untuk dokumentasi. Oh, dokumentasi video ya. Lebih itu untuk dokumentasinya ya, Mbak, visual. Foto dan video berarti. Nah, ini tapi koordinasi nggak sama teman ini, bayar sendiri atau nanti patungan juga sama teman? Enggak sih, cuma aja. Oh, Mbaknya aja. Jadi nanti buat dokumentasi emang Mbak yang ambil pakai handphone Mbak sendiri. Kalau tempat infonya penyewaan iPhone ini dari mana, Mbak? Dari Instagram. Oh, Instagram. Ini yang keberapa kali Mbak sewa? Kedua kali. Oh, kedua kali. Yang pertama bulan puasa juga? Atau? Enggak. Bulan kemarin. Dari kota Semarang, Ricky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Siswa SMP Muhammadiyah program khusus Kota Barat Solo berinovasi dengan membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Kompor alternatif ini memanfaatkan residu bekas sebagai bahan bakar utamanya, menawarkan keuntungan ekonomis yang signifikan dibanding dengan kompor gas atau minyak tanah. Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Salah satu siswa anggota Tim Karya Ilmiah, Fatiha Namaida Syarafana, pada Senin 10 Februari mengatakan, motivasi membuat kompor ini adalah agar masyarakat bisa lebih berhemat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Fatiha mengatakan kompor ini dibuat dari komponen besi agar lebih kuat, berbentuk kubus, serta bisa dilipat. Selain itu juga terdapat tungku kompor yang berfungsi menyalurkan bahan bakar oli bekas atau minyak jelantah. Guna menyempurnakan pembakaran, kompor juga menggunakan blower kecil berdaya 18 watt. Kita ingin menginovasi warga-warga agar lebih irit dan bisa reduce, reuse, and recycle limbah oli dan limbah minyak jelantah. Kita juga ingin mengganti kompor gas LPG menjadi kompor gas yang lebih irit seperti ini dan ramah lingkungan. Sementara itu, guru pembimbing Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus, Nurul Fitria mengatakan,
Dengan memanfaatkan oli bekas atau minyak jelantah sebagai bahan bakar, kompor ini tidak hanya bisa membantu mengatasi masalah kelangkaan gas LPG di pasaran, namun juga membantu mengurangi volume limbah oli dan minyak jelantah yang bisa mencemari lingkungan. Kita memodifikasi bagaimana limbah tersebut bisa menjadi sumber energi. Jadi seperti gas begitu, karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan gas langka. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan sebuah alternatif energi. Kemudian nanti kita memodifikasi juga, jadi ini ide dari anak-anak, itu memodifikasi menggunakan kaleng bekas, jadi misalkan menggunakan kaleng roti. Kompor tersebut masih dalam tahap purwarupa dan akan terus dikembangkan hingga mencapai performa terbaik. Kompor tersebut juga turut didaftarkan hak paten ide pengembangannya sebagai bukti keseriusan mereka dalam pengembangan proyek tersebut. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus.
Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Ekosistem sepak bola putri harus dibentuk sejak dini guna melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri. Guna menumbuhkan kecintaan pada sepak bola, maka metode pengenalan harus dilakukan secara riang gembira. Menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola khususnya kepada anak usia dini putri harus dilakukan secara riang gembira. Selain itu, ekosistem sepak bola putri juga harus dibentuk sejak dini guna melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri. Hal itu disampaikan Kepala Pelatih Milk Life Soccer Challenge, Timbul Shuneman, di sela-sela kompetisi Milk Life Soccer Challenge Semarang 2025 di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Minggu 16 Februari. Timo berpendapat selain pelatih, peran orang tua yang mendukung anaknya mencintai sepak bola, metode latihan yang diberikan untuk usia dini putri tidak selalu terkait teknik permainan. Hal lain adalah pembinaan mental untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dan semua materi tersebut harus diberikan oleh pelatih secara riang gembira. Jadi nomor satu adalah fun, dari orang tua sama dari pelatih, nomor satu adalah fun. Kalau mereka senang dengan waktu, kasih waktu aja mereka akan berkembang. Tapi kalau mereka nggak senang, nggak akan berkembang dan akan berhenti sebelum waktunya gitu. Jadi penting banget dia having fun. Nah, semakin dia berkembang, dia akan semakin having fun. Jadi itu seperti catch-22. Saya senang, oleh karena itu saya berkembang. Setelah saya berkembang, saya akan semakin mencintai sepak bola, semakin giat berlatih, akhirnya semakin jago. Timo menambahkan membangun ekosistem sepak bola putri Indonesia harus berjenjang dan berkesinambungan. Di antaranya menghadirkan pemusatan latihan dan menggelar kompetisi secara rutin. Gelaran kompetisi usia dini yang bersifat rutin, kata Timo, dapat mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola putri yang kelak bisa berjuang bagi Indonesia. Teluk Regol yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, muncul sebagai salah satu sentra kuliner seafood yang paling diminati. Terletak strategis di pinggir jalan Pantura Lasem Tuban, tidak hanya mudah diakses, sentra kuliner seafood Teluk Regol juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjung. Sentra kuliner ini dikenal dengan olahan ikan laut yang segar dengan hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Keberadaan para nelayan yang bekerja keras setiap hari memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan selalu dalam kondisi fresh. Salah satu warung yang menjadi primadona di kawasan ini adalah milik Imam Muzani yang telah menggeluti dunia kuliner sejak tahun 2019. Menu andalan yang wajib dicoba di warung Imam adalah karangasem ikan laut, sebuah hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pilihan masakan lainnya, seperti ikan bakar yang juicy hingga udang bakar dan cumi yang dimasak dengan bumbu khas. Semua hidangan ini disajikan dengan berbagai cara, baik dibakar maupun dengan aneka saus. Imam Muzani, salah satu pemilik warung di sentra kuliner seafood Binangun, mengatakan bahwa setiap harinya ia mampu menghabiskan hingga 20 kg ikan laut. Dirinya juga berusaha untuk menyajikan makanan yang segar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan bobot ikannya. 2019. Ikan apa aja nih di sini? Ini kan ada barakuda, terus kakap, ada ikan sebelah, laosan, jenis ikan laut semua.
itu dijamin segar ya dari nelayan. Dari nelayan. Untuk olahnya Mas, diolah memang kemauan Mas. Yang di Karangasem, rico sama bakar, ikan asam manis juga ada. Selain ikan laut, mungkin hasil laut di sini misalnya ada Ini udah sama kepiting. Kalau kerang nggak pernah. Kalau kerang nggak pernah. Kalau sehari mau menghabiskan berapa kilo ikan Mas? Tergantung Mas, tergantung apa ramenya. Biasanya rame rata-rata ya 2 kilo, kurang lebih 2 kilo. Keberhasilan Imam dan sentra kuliner seafood di Teluk Regol bukan hanya terletak pada kualitas makanan, tetapi juga pada kehangatan dan keramahan yang ditawarkan kepada setiap tamu yang datang. Bagi Anda yang berencana berkunjung ke Rembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Teluk Regol dengan pesona alam yang indah dan cita rasa seafood yang menggugah selera. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus.
kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berkemah bisa menjadi salah satu rekomendasi cara mengisi waktu libur nan asyik. Bukit Pengusen bisa dijadikan alternatif untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga, sekaligus melihat kerlip Kota Pati. Libur panjang dan momen silaturahmi, tak afdol rasanya jika tak menikmati suasana segar dan sejuk di Bukit Pengusen, di Desa Gulang Pongge, Kecamatan Gunung Lungkal, Kabupaten Pati. Pengunjung dapat menikmati hamparan pegunungan Muria dan kelip lampu Kota Pati dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pengunjung juga bakal dimanjakan dengan pemandangan matahari terbit maupun terbenam. Berjarak 38 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati, objek wisata ini sangat cocok untuk mengisi liburan dengan camping bersama keluarga. Ketua Pokdarwis Desa Gulang Pongge, Arif Budi Sulistyo, menuturkan setiap harinya pengunjung mencapai 60-70 orang. Sedangkan bagi yang hendak camping bisa menyewa tenda dengan merogoh kocek Rp60.000 dan sudah termasuk bongkar pasang tenda. Bagi pengunjung yang membawa tenda pribadi, cukup membayar Rp20.000. Kendati demikian, beberapa wisatawan banyak terkendala akses jalan yang rusak dan berharap jalan tersebut dapat dibenahi pemerintah daerah. Biasanya minimal untuk datang ke sini sekitar 60-70 orang, Mas. Dalam bulan? Dalam sehari, Mas. Mas, mungkin apa sih Mas fasilitas yang ada di Bukit Pengusen ini? Kalau dari fasilitas di Bukit Pengusen yang pertama ada spot selfie, ada banyak Mas, ada yang dari yang sebagai ikon kami ada lingkaran itu, ada sarang burung, ada juga gardu pandang. Untuk fasilitas lain seperti menginap itu kami menyediakan tenda, ada juga fasilitas yang seperti kamar mandi, warung makan atau kedai atau kafe juga ada. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Juwana, Khalil, menuturkan sengaja berlibur ke Bukit Pengusen bersama keluarga untuk menikmati fajar di atas bukit. Sama keluarga. Seru nggak sih di sini tuh? Seru. Lihat apa aja tadi? Saya lihat matahari terbit. Terus apa aja? Nah, pemandangannya ya bagus. Hawa yang sejuk dan jauh dari hingar-bingar perkotaan menjadikan suasana camping lebih syahdu. Ditambah lagi ada fasilitas kamar mandi dan kedai yang mempermudah wisatawan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Saat Anda berkunjung atau melintas di Kabupaten Pati, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi kuliner nasi gandul. Dengan rasa manis, gurih, serta perpaduan pilihan lauk yang beragam, membuat sajian kuliner ini semakin menggugah selera penikmatnya. Mas, moga Mas. Berkunjung Kabupaten Pati, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi nasi gandul, di mana menu kuliner ini telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Salah satu nasi gandul yang wajib dicoba adalah nasi gandul Ibu Yanti yang berada di belakang halte Puri Pati. Nasi gandul terbuat dari nasi yang diguyur dengan kuah, di mana dimasak dengan bumbu khas seperti daun salam, serai, lengkuas, dan kluwek, memiliki keunikan pada proses pembuatannya. Bumbu-bumbu dimasak bersama dalam panci yang tertutup rapat, sehingga kuahnya akan mengeluarkan aroma dan kelezatan dari bumbu-bumbu yang digunakan. Proses memasak kuah yang memakan waktu cukup lama dan memerlukan ketelatenan dalam mengatur suhu api, menjadikan nasi gandul memiliki rasa yang begitu khas dan lezat. Setiap tahun, Iskandar, salah satu pembeli nasi gandul, Naufal, menturkan rasanya sangat gurih dan aroma rempah-rempahnya begitu mengundang selera, membuatnya sering makan di tempat ini. Kuliner khas Pati ya.
jadi favorit untuk warga Pati, bahkan juga dari luar kota banyak yang di sini. Karena memang ini rasanya gurih, cenderung manis, agak manis. Ini kalau bisa dibilang itu seperti perpaduan soto dengan gulai. Nanti lauknya kita bisa pilih. Pemilik nasi gandul Ibu Yanti, Joni, menuturkan untuk harga nasi gandul per porsinya bisa bervariasi. Dengan nasi kuah Rp7.000, bisa ditambah dengan banyak pilihan lauk daging sapi seharga Rp15.000, telur Rp3.000, perkedel Rp2.000, dan tempe kering khas Pati Rp1.000. Kubikul sama kendil gemandul. Dulu banyak di perapatan Puri itu. Sama ini samirnya gemandul di piring. Nasi gandul itu perpaduan soto sama gulai, tapi dengan lauknya sapi, tidak sama kambing enggak. Hanya kalau normalnya nasinya 7.000, lauknya 15 semua. Terus kalau telur 3.000, gedel ya ada 2.000, tempe keringnya khas Pati ada Rp1.000. Masyarakat bisa menemukan banyak warung nasi gandul di belakang halte Puri. Di sini buka mulai dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan segenap hati, mari saling memaafkan dan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Selamat malam dan sampai jumpa.